pelaku, saya tanya, siapa kamu? Ngapain kamu di sini? Saya pemilik rumah itu. Kamu tamu nggak diundang, kamu ngapain di sini? Terus begitu saya tahu ini David, saya langsung tanya, kamu ngapain teman anak saya? Polisi menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan yang dilakukan anak mantan pejabat pajak. Polisi juga telah menahan AG, kekasih tersangka. Praktik pencucian uang Rafael Alun melibatkan sejumlah pihak, di antaranya 2 mantan pegawai pajak yang diduga membantu menyamarkan harta Rafael Alun. Kami juga menyajikan liputan khusus mengenai Jakarta yang kian hari makin macet. Lantas, apa solusi kemacetan yang menelan kerugian hingga triliunan rupiah? Mari kita membuka mata, mengungkap fenomena di 60 menit Special Report. Halo, selamat datang di 60 menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Bersama saya, Ihsan Sitorus. Kita mulai dengan informasi pertama, saudara. Setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 6 jam, polisi memutuskan untuk menahan AG, kekasih anak mantan pejabat pajak, selama 7 hari ke depan. Menurut polisi, penahanan pelaku AG dilakukan dengan pertimbangan khusus, yaitu AG sebagai anak yang berkonflik dengan hukum dan dibutuhkan pendampingan. Saudara, polisi pun menggelar puluhan adegan rekonstruksi kasus penganiayaan anak mantan pejabat pajak. Lalu, seperti apa peran tersangka Mario Dandi, Shane Lucas, dan pelaku AG dalam rekonstruksi itu? Ayo putri masuk. Ayo masuk Pak. Masuk. Malam ini kami putuskan dari tim penyidik kemudian untuk melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan. Tentunya penahanan ini juga kita berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan David Ozora di tempat kejadian Kompleks Green Permata, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Total 23 adegan diperagakan tersangka Mario Dandi dan Shane Lucas. Ada 3 klaster rekonstruksi yang digelar. Pertama, adegan Mario menjemput AG di sekolah. Kedua, Mario dan AG menjemput Shane. Dan ketiga, adegan penganiayaan hingga korban dibawa ke rumah sakit oleh saksi. Salah satu adegan yang diperagakan adalah saat Mario Dandi memerintahkan David Ozora melakukan push up sampai 50 kali. Namun, David hanya mampu push up 20 kali. Saat memeragakan adegan itu, Mario Dandi terlihat menangis. Di bagian lain rekonstruksi, Mario Dandi memerintahkan Shane Lucas merekam dengan kamera ponsel saat Mario menganiaya David. Terlihat AG membelakangi korban, namun diminta Mario untuk melihat ke arah David. Dalam rekonstruksi, Mario Dandi pun memperagakan selebrasi gol ala sepak bola Cristiano Ronaldo usai menganiaya David Ozora. Walaupun yang tadinya mungkin dari keterangan tersangka itu tidak sesuai dengan faktanya, begitu pada saat pemeriksaan kita padukan dengan digital forensik, hasil digital forensik, baik dari chat WA, ya, kemudian dari video. Kemudian video ini kita besarkan, apa kata-katanya itu muncul semua, free kick dan lain sebagainya. Saya tidak takut anak orang mati dan lain sebagainya itu muncul. Kemudian dari CCTV tercover semuanya yang tidak ada di video, tercover, dikuatkan dengan keterangan saksi. Jadi dalam arti di sini tersangka juga tidak bisa bohong lagi karena itu ada di CCTV dan lain sebagainya. Saksi N, ibu teman korban David Ozora yang menolong David, turut melakukan reka adegan. Saksi N mengungkapkan apa yang ia sampaikan pada Mario Dandi.
Shane Lucas, dan AG pada malam kejadian. Pelaku, saya tanya, siapa kamu? Ngapain kamu di sini? Saya pemilik rumah itu. Kamu tamu nggak diundang, kamu ngapain di sini? Terus begitu saya tahu ini David, saya langsung tanya, kamu ngapain teman anak saya? Sampai pojok begini. Dia bilang, ini melecehkan adik saya, Tante. Hampir 3 pekan, Kristalino David Ozora, korban penganiayaan Mario Dandi Satrio, dirawat intensif di rumah sakit. Meski belum sepenuhnya sadar, orang tua David mengabarkan kondisi sang anak meningkat signifikan. Dukungan untuk David Ozora pun terus berdatangan. Setelah mendapat kunjungan dari sejumlah tokoh negara dan kelompok masyarakat, musisi ADMS dan putranya, Kevin Aprilio, turut menjenguk David. ADMS menyebut ada terapi musik yang diperdengarkan ke David, termasuk aliran musik yang jadi favorit David, seperti heavy metal dan rock. Saya mengembirakan sih, udah ada banyak tanda-tanda pemulihan, tanda-tanda dia udah mulai bergerak, mulai berespons, kalau diajak bicara mulai respons, music therapy kan ya, itu memang ada kan, biasanya kalau untuk yang seperti ini, musik yang tenang, yang relaksasi gitu ya. Tapi begitu saya dengar musiknya yang heavy metal gitu ya, tapi dia bilang orang David itu kondisi normal itu, dia kalau tidur pakai headphone, musik yang keras gitu, kalau dicopot malah bangun. Tak hanya itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran juga mendatangi David dan keluarga di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Fadil Imran berjanji polisi akan menyelesaikan kasus penganiayaan David secara maksimal. Polda Metro Jaya dari awal di bawah kepemimpinan saya berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya. Mendapat masukan dari teman-teman Ansor, dari LBH Ansor, dari masyarakat pada umumnya, dari para pakar, agar proses hukum kasus ini bisa maksimal. Sementara itu, AG, pelaku penganiayaan David Ozora yang juga kekasih tersangka Mario Dandi, resmi ditahan polisi. Usai diperiksa selama 6 jam, AG ditahan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial selama 7 hari ke depan. Namun, polisi menjamin hak AG sebagai anak berkonflik dengan hukum terpenuhi. Malam ini kami putuskan dari tim penyidik kemudian untuk melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan. Tentunya penahanan ini juga kita berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Artinya kita pelaksana undang-undang, kita menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Nanti kita akan melaksanakan penahanan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Ya. Selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Jadi kalau objektif itu ancaman hukumannya di atas 5 tahun, subjektif itu dikhawatirkan untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan juga mengulangi terjadinya perbuatan pidana. Namun di sini juga ada pertimbangan-pertimbangan lain di mana penyidik beserta mitra kami melakukan penahanan di LPKS. Ya. Jadi ada pertimbangan khusus juga terhadap AG ini sebagai anak yang berkonflik salah hukum. Dia butuh pendampingan dan sebagainya. Kebetulan kan orang tuanya sakit dan sebagainya. Keluarga David Ozora pun merespons positif penahanan AG dan mempercayakan proses hukum kepada polisi. Memang sejak awal proses ini berjalan kan kami sudah tegas dari keluarga bahwa siapapun yang terlibat kan kami minta diproses seadil-adilnya, baik itu tersangka M, S ataupun anak yang berkonflik dengan hukum ya AG. Jadi ya memang kita serahkan sepenuhnya ke kepolisian. Gitu.
Saat penganiayaan pada Senin 20 Februari 2023 lalu, AG berada di lokasi kejadian di Kompleks Green Permata, Jakarta Selatan. AG sebelumnya diduga memancing korban untuk bertemu para pelaku dengan modus mengembalikan kartu pelajar korban David yang saat itu berada di rumah temannya. Menurut keterangan saksi, tak ada upaya pertolongan dari AG untuk David Ozora. Saksi N yang merupakan ibu dari teman korban David Ozora bahkan tak melihat ekspresi kesedihan dari semua pelaku penganiayaan David. Pernyataan ini membantah keterangan AG yang mengaku sempat memberi pertolongan kepada David Ozora. Saksi N ini kemudian memastikan selain pelaku MDS ini ya yang berada di lokasi kejadian, yaitu S dan AG ya, pada saat dia mendatangi lokasi kejadian itu, posisi mereka itu dipastikan tidak sedang menolong korban anak D ini. Itu. Jadi nggak ada teriakan minta tolong atau nggak ada air muka sedih ya di antara ketiganya itu yang berada di lokasi kejadian selain korban. Sementara itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjamin upaya diversi atau pengalian penyelesaian pidana terhadap anak AG terus diupayakan, sambil mengawal dan mendukung kesembuhan korban David Ozora yang juga anak di bawah umur. SPPA ini wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Jadi keadilan restoratif ini bahwa penyelesaian perkaranya, ini kita tidak bicara soal yang pelaku dewasa ya, ini hanya pelaku untuk yang pelaku usia anak. Maka penyelesaian perkaranya ini perlu melibatkan ya, penyelesaian perkara tindak pidananya itu perlu melibatkan pelaku korban, keluarga pelaku korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Upaya diversi ini yang wajib diupayakan melalui sistem peradilan pidana ini itu perlu terus dilakukan dan prosesnya itu tidak berhenti di proses penyidikan. Jadi upaya diversi itu terus berjalan dari mulai proses penyidikan sampai ke tingkat nanti putusan hakim gitu ya. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan restoratif dan mengedepankan diversi. Diversi adalah pengalian penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi dapat dilaksanakan jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua, wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial LPKS paling lama 3 bulan, atau pelayanan masyarakat. Jika diversi dalam peradilan anak tidak tercapai, maka proses peradilan pidana anak yang berkonflik dengan hukum akan dilanjutkan. Saudara, PPATK mengungkap ada pencuci uang profesional yang disewa Rafael Alun untuk menyamarkan harta kekayaannya. Sesaat lagi, di 60 Menit Special Report, kami segera kembali. Ada profesional money laundering yang terlibat di dalamnya. Pastikan nggak sendiri. Yang tanda tangan di dalam laporan pemeriksaan pajak, laporan itulah yang sebagian orang menyebut geng. Saudara, masih bersama 60 Menit Special Report membuka mata mengungkap fenomena. PPATK mengungkap Rafael Alun menggunakan jasa money laundering
atau pencucian uang profesional untuk mengaburkan harta kekayaannya. Sementara itu, buntut penyelidikan harta Rafael Alun, Menko Polhukam Mahfud MD menemukan 69 nama pegawai Kementerian Keuangan yang memiliki harta tak wajar. Harta tak wajar mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun terus mendapat perhatian masyarakat. Rafael Alun diduga memiliki sejumlah aset tidak sesuai dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. KPK telah meningkatkan pemeriksaan LHKPN Rafael ke tahap penyelidikan untuk mengungkap apakah ada peristiwa pidana seperti korupsi, suap, atau gratifikasi saat Rafael Alun mengumpulkan harta kekayaannya. Terkait dengan pemeriksaan LHKPN RAT, saat ini benar ya telah ditingkatkan pada proses penyelidikan. Terlebih sekarang sudah naik dalam proses penyelidikan, tentu bisa lebih dalam. Tim KPK untuk lebih memeriksa lebih jauh begitu ya terhadap kepemilikan harta yang di LHKPN ataukah kemudian di luar dari LHKPN. Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK kembali menemukan transaksi mencurigakan berupa mutasi hingga 500 miliar rupiah dari rekening yang terkait dengan Rafael Alun. PPATK pun memblokir 40 rekening milik Rafael, istri Rafael, anak Rafael, dan perusahaan atau badan hukum yang terkait dengan mantan pegawai pajak tersebut. PPATK mengungkap ada pencucian uang yang dilakukan Rafael dengan melibatkan pencuci uang profesional atau money launderer. Bak sindikat praktik pencucian uang ini melibatkan konsultan pajak, tenaga ahli hukum, hingga jasa berbadan hukum. Melalui pencucian uang, penempatan dana Rafael Alun terkesan legal. Salah satu modus yang digunakan adalah dengan menggunakan nomini atau perjanjian penyamaran harta dengan menggunakan nama pihak lain. Dan yang menarik dari kasus ini, itu ada profesional money laundering yang terlibat di dalamnya. Itu adalah seseorang ya, bisa orang ataupun pihak badan hukum ya, yang menyediakan jasa layanan di dalam melakukan pencucian uang. Yang dilakukan oleh orang lain. Lainnya gitu ya, dengan imbalan berupa komisi ya, dan atau juga bentuk keuntungan lainnya yang telah disepakati. PPATK telah membekukan rekening mantan pegawai pajak yang diduga terlibat pencucian uang Rafael Alun. PPATK mendapat informasi dari masyarakat kalau mantan pegawai pajak tersebut telah kabur ke luar negeri. Sementara KPK mengaku telah mengantongi 2 nama pegawai pajak yang diduga membantu Rafael Alun menyamarkan harta kekayaannya melalui praktik pencucian uang. Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Laode M. Syarif menyebut, jasa pencucian uang profesional melibatkan berbagai pihak hingga sulit mendapatkan bukti pidana. Karena kan mereka tadi itu memanfaatkan kayak yang profesional money launderer gitu. Jadi biasanya disebut gatekeepers. Ya, yang penjaga gawang. Penjaga gawangnya itu siapa? Satu konsultan pajak dalam hal ini misalnya satu. Yang kedua notaris. Yang ketiga pengacara, yang keempat akuntan, yang kelima banyak dari jasa-jasa keuangan, yang trade, saham dan lain-lain. Sehingga dicuci, diputar sehingga seakan-akan sah, tapi sebenarnya itu kita tahu ini suspicious transactions. Tapi ya itu kan kita tidak bisa hanya dengan suspicion ya, kita harus menghadirkan bukti-bukti yang nyata. Direktur Eksekutif Pratama Kreston Tax Research Institute, Priyanto Budi Saptono menyebut, umumnya praktek korupsi pejabat pajak berasal dari kong kali kong dengan wajib pajak yang enggan membayar. Tugas pajak memang dapat duit. Di mana paling sering memang kalau kasus dulu pada saat Gayus itu ada di level pemeriksaan, keberatan dan banding. Pokoknya setiap ada interaksi antara petugas pajak dengan wajib pajak, disitulah muncul potensi hubungan mutualisme yang melawan hukum.
Yang paling banyak itu memang kasus John Lynn dengan Amber itu kan level pemeriksaan. Nah, mengapa terjadi? Sama kan? Jadi satu transaksi, satu objek itu bisa dilihat berbeda karena sudut pandang penafsiran. Kalau kayak gini masih bisa sengketa. Tapi kalau sudah mentok wajib pajaknya, ujung-ujungnya ya udah minta tolong ke oknum pegawai pajak pemeriksaan. Priyanto menyebut praktik kong kali kong antara pejabat dengan wajib pajak biasanya melibatkan geng. Tolong inilah memang pasti kan nggak sendiri, karena yang tanda tangan di dalam laporan pemeriksaan pajak, laporan dari mulai surat tugas, kemudian nanti tim pemeriksa, itu ada di anggota tim, ketua tim, supervisor, sama kepala kantor. Itulah yang sebagian orang menyebut geng. Ini memang sulit terdeteksi, Mbak. Kalau mau ini karena kan nggak ada bukti kuat ya. Nggak ada bukti kuat, bukti otentik yang terkait dengan itu nggak ada. Jadi ya memang cara penelusurannya dengan follow the money. Ya, kalau bahasanya. Tapi kalau dari sisi pajak, potensinya dari situ, Mbak. Jadi ada negosiasi ini belum sampai produk hukum. Pokoknya saya kena pajak gede, jangan Pak, jangan beginilah, nggak kuat kita, nggak terus gimana. Maka ada istilah wani kiro. Cara yang kedua adalah 500 all in. Nah, all in ini berarti oknumnya ini akan ngatur. Nah, kalau dia punya tanda kutip, ya wah ini aja deh. Yang 100 ke negara, 400 buat dibagi-bagi, ya itu bisa juga. Priyanto juga menyebut praktik nomine terjadi karena minimnya kesadaran hukum masyarakat awam dan kuatnya relasi kuasa. Pada tetangga saya terjadi kompleks Polri, Pondok Karya, terus dia pernah cerita, saya punya mobil mewah nih 3, mobil 3, artinya TP-nya dipakai. Satu ilustrasi, biasanya tanda kutip, kalau dalam bahasa saham dulu ada nomini shareholders. Sekarang ada nomini owner, nomini share owner. Nah, tujuannya apa ya? Ini kan nantinya gini Mbak, masalah pembuktian hukum itu dimanapun kan masalah substance of a form, the form of a substance. Nah, kalau secara form legal itu bukan milik RAT, itu milik Ahmad Saifuddin yang tinggalnya di Gang Jati, di Mampang. Itu RT-nya teman baik saya, ini ngertinya ya secara legal itu milik Ahmad Saifuddin. Tapi secara substansinya enggak, karena dioperasikan langsung oleh Mario Dendi. Bak fenomena gunung es, kasus Rafael Alun turut menyeret sejumlah pejabat pajak dan bea cukai yang kerap pamer harta, seperti ex-kepala kantor bea cukai Yogyakarta Eko Darmanto dan kepala bea cukai Makassar Andi Pramono. Tak hanya itu, Menko Polhukam Mahfud MD turut mengungkap temuan mengejutkan lain. Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 T di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Itu yang hari ini. Kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya tidak sampai triliunan, ratusan miliar. Sekarang hari ini sudah ditemukan lagi. Di sini kira-kira 300 itu harus dilacak. Mahfud sebelumnya juga menyatakan telah melaporkan 69 nama di lingkungan Kementerian Keuangan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani atas dugaan pencucian uang. Sementara, Kementerian Keuangan menyatakan sudah mulai memanggil 69 pegawai berprofil risiko merah sejak Senin lalu dan pemeriksaan ditargetkan rampung dalam 2 pekan. 300 triliun terus terang saya tidak lihat di dalam surat itu nggak ada angkanya. Jadi saya nggak tahu juga 300 triliun itu dari mana angkanya. Nanti saya akan kalau kembali lagi ke Jakarta saya akan bicara lagi dengan Pak Mahfud dan juga Pak Ivan. Angkanya itu dari mana.
data-data yang kita miliki kita share juga dengan KPK sehingga dari sisi penegakan hukum tetap dilakukan. Sementara terkait Rafael Alun, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan memeriksa 6 perusahaan dan 1 konsultan pajak yang terafiliasi dengan Rafael Alun. Munculnya nama 6 perusahaan dan konsultan pajak ini merupakan pengembangan dari klarifikasi LHKPN Rafael Alun yang sebelumnya telah dilakukan oleh KPK. Berdasarkan hasil audit investigasi Kementerian Keuangan, Rafael Alun terbukti melakukan pelanggaran berat. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun merekomendasikan Rafael Alun dipecat sebagai aparatur sipil negara atau ASN Direktorat Jenderal Pajak. Adapun dasar pemecatan Rafael meliputi indikasi penyembunyian harta, ketidakpatuhan lapor dan pembayaran pajak, memiliki konflik kepentingan, bergaya hidup mewah, serta tidak berintegritas. Saudara, kemacetan Jakarta kian hari makin menjadi. Kerugian yang ditaksir akibat kemacetan mencapai 71 triliun rupiah per tahunnya. 60 menit special report. Segera kembali. Dengan rute aku cuma kantor rumah ya. Aku nggak main, aku nggak kemana-mana. Aku bisa 2 jutaan sih sebulan, Mbak. Pilihan bagi masyarakat adalah yang menggunakan transportasi pribadi. Anda kembali bersama kami di 60 menit special report membuka mata mengungkap fenomena. Saudara, kemacetan lalu lintas di Jakarta terjadi seperti tak mengenal waktu. Para pengguna jalan pun mengalami kerugian karena waktu tempuh yang lama. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Kementerian Perhubungan pun menaksir kerugian akibat kemacetan di Jakarta mencapai 71 triliun rupiah per tahunnya. Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi kemacetan di Jakarta? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Adinda Kusumo. Nah, sekarang ini saya lihat semakin macet ya. Senin kemarin tuh yang macet banget itu total 4 jam di jalan. Sempat shock juga macetnya sampai 2 jam kalau berangkat kantor. Kendaraan untuk yang lain ini kayaknya makin hari makin bertambah gitu. Saudara, Jakarta menjadi kota termacet, urutan ke-29 dari 389 kota di dunia. Dan urutan kedua paling macet setelah kota Manila di Filipina untuk kawasan Asia Tenggara. Lantas, bagaimana kemacetan ini berdampak bagi masyarakat yang sehari-hari berjibaku menembus kemacetan Jakarta? Esther Suhana, warga Cisauk, Tangerang, Banten ini tak punya banyak waktu selain menyeruput secangkir teh sebelum memulai aktivitasnya. Esther memilih berangkat lebih awal agar tak terjebak kemacetan Jakarta. Pagi itu saya menemui Esther dan mengikuti perjalanan menuju kantornya di wilayah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Esther bercerita, waktunya kian tersita sejak kemacetan area Jabodetabek semakin parah pasca pandemi COVID-19. Hal ini tak luput dari pengamatan Esther yang tetap bekerja dari kantor sejak pandemi hingga kini. Esther heran kemacetan terjadi semakin parah dari ruas tol menuju Jakarta hingga ke jalan raya menuju kantornya. Kita tahu kan tol itu emang jalan kita untuk menghindari macet di jalanan biasa gitu ya. Tapi ini tuh masih macet gitu loh. Kayak ini nih sekarang, ini aku lagi mau ngarah ke tol Jor, tapi ini juga masih macet. Terus nanti kita tuh arah mau masuk ke Pondok Indah, tol arah Pondok Indah Cepete gitu-gitu, Pondok Labu. Nah itu juga pasti macet lagi, yang pertemuan dari tol Jor sama tol satu lagi yang dari Kamal ya kalau nggak salah. Nah di situ tuh juga sering banget macet padahal nggak ada apa-apa. Selama 4 tahun belakangan, Esther mengendarai mobil pribadi menuju kantornya.
Perempuan berusia 27 tahun ini mengaku semakin tekor akibat kemacetan. Ia harus merogoh kocek hingga jutaan rupiah per bulan untuk biaya transportasi. Berdasarkan pengalaman Mbak, seberapa banyak sih Mbak kerugian yang Mbak alami karena terjebak kemacetan baik di Jakarta maupun di daerah-daerah yang sebelum masuk Jakarta? Aku seminggu itu tadi bolak-balik 50, terus kali 5 lah ya, 2,5, 250.000. Terus bensin itu aku taruh paling minimum itu 300 seminggunya, Senin Jumat. Dengan rute aku cuma kantor rumah ya, 3 tambah 2, 550 seminggu. Itu berarti ya dikali 4, kayak gitu. Bisa 2 jutaan sih sebulan, Mbak. Pengeluaran itu pun belum termasuk biaya tak terduga, seperti saat ban mobil Esther bocor di tengah jalan. Produktivitas Esther pun terganggu sebab telah menghabiskan banyak energi berjibaku dalam kemacetan. Mungkin aku bisa katakan ke mental kali ya, karena pertama kita udah capek di jalan, terus nanti kita juga harus kerja juga kan 8 jam ya sebagai kewajiban kita. Setelah menempuh 2 jam perjalanan dari Cisauk, akhirnya kami tiba di kantor Esther di bilangan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Waktu perjalanan ini bertambah 2 kali lipat lebih akibat kemacetan, sebab biasanya perjalanan hanya membutuhkan waktu sekitar 45 menit. Akibat kemacetan selama perjalanan menuju kantor, Esther mengaku rugi waktu dan ekonomi. Ia pun harus mengorbankan tabungannya yang sempat dikumpulkan selama pandemi. Aku coba menggunakan KRL atau aku mencoba menggunakan bus Transjakarta. Tapi kalau misalkan dari rumah untuk ke haltenya itu aku harus menggunakan ojek online. Misalkan taruhlah aku menggunakan motor. Nah, tapi tidak setiap kali aku memesan ojek online itu rate-nya akan selalu sama. Nah, jadi di situ tuh cost yang nggak bisa aku prediksi. Pada 2019 lalu, Bank Dunia menghitung kerugian akibat kemacetan di Jakarta mencapai 36 triliun rupiah per tahun. Sementara itu, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Kementerian Perhubungan menyatakan, kerugian kemacetan di Jabodetabek mencapai lebih dari 71 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo bahkan memperkirakan Jakarta merugi hingga ratusan triliun rupiah akibat kemacetan. Presiden Jokowi menyatakan Jakarta ini setiap tahun rugi kira-kira di atas 100 triliun rupiah. Zaman saya dulu 65 triliun. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus menilai, kerugian masyarakat akibat kemacetan Jakarta berdampak pada sektor ekonomi lainnya. Ia mengingatkan pemerintah mengantisipasi efek samping ini agar negara kian tak merugi. Kalau misalnya terjadi pengurangan pos belanja di sektor yang lainnya, katakanlah untuk konsumsi produk-produk pakaian, ya fashion menjadi berkurang, ya tentu saja akan berdampak terhadap industri itu. Nah, berdampak terhadap industri itu, kemudian juga nanti kalau dikaitkan lagi akan berdampak terhadap penggunaan tenaga kerja di industri yang terkait tersebut. Secara agregat, secara nasional tentu ada dampaknya seperti itu. Jadi ada penurunan produktivitas di sektor-sektor yang lainnya yang mereka sebenarnya nggak secara langsung terdampak, tapi secara tidak langsung multiplier efeknya ini cukup luas dan beragam. Nah, itulah yang memang harus diperhitungkan juga menurut saya dan diantisipasi. Tim riset Kompas TV merangkum sejumlah penyebab kemacetan di Jakarta, mulai dari arus urbanisasi dan pertumbuhan populasi, peningkatan jumlah kendaraan pribadi hingga kapasitas transportasi publik yang belum memadai. Ketua Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah DKI Jakarta, Yusa Cahaya Permana menyebut, ketergantungan menggunakan kendaraan pribadi menjadi masalah terbesar dalam penyebab kemacetan di Jakarta. Masyarakat kita sangat bergantung dan terlihat sangat enggan untuk berubah moda. Memang masih ada pengguna kendaraan umum, tapi biasanya mereka ini kelompok-kelompok yang antara tidak ada pilihan lain atau mereka mulai sadar. Tapi kalau kita melihat di jalan, pada akhirnya mayoritas masyarakat kita masih
berpikiran bahwa untuk bepergian kendaraan pribadi itu adalah yang utama. Sementara jalanan kita itu terbatas, apalagi di perkotaan, volumenya semakin naik, ya yang terjadi adalah kemacetan. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo mencatat, penjualan mobil mencapai lebih dari 1 juta unit pada tahun 2022. Angka ini meningkat 18% dari penjualan mobil selama tahun 2021. Nah, ini yang menunjukkan bahwa sebenarnya terjadi peningkatan yang signifikan terhadap pengguna transportasi. Tapi karena penyediaan transportasi publiknya masih bisa dikatakan relatif sama saja ketika sebelum pandemi, maka pilihan bagi masyarakat adalah yang menggunakan transportasi pribadi, baik itu sepeda motor maupun mobil. Angka fantastis penjualan mobil mencapai 1 juta unit turut disoroti Presiden Jokowi. Meski mengapresiasi, namun Jokowi menilai hal ini justru membuat kota-kota besar tambah macet. Tahun 2022 mobil yang terjual itu mencapai 1.041.000, naik 18%. Yang kedua juga sepeda motor. Penjualannya mencapai 5,2 juta motor. Baik dari sisi ekonomi, tetapi juga ada problem di sisi kemacetan. Pemerintah berupaya mengatasi kemacetan dengan berbagai cara. Di antaranya, penambahan alternatif moda transportasi hingga memperbarui kebijakan guna mengurai kemacetan. Mampukah upaya ini efektif menjadi solusi atau hanya langkah setengah hati? Saudara, beralih ke transportasi umum adalah salah satu solusi untuk mengurai kemacetan di Jakarta. Tapi, ada konsekuensi yang harus dilakukan pemerintah. 60 menit special report, segera kembali. Berdasarkan benchmark yang kami lakukan dengan beberapa kota di dunia yang sudah menerapkan ERP, kinerjanya membaik. Di level pemerintahan, itu tidak ada koordinasi yang jelas antar kementerian. Anda kembali di 60 menit special report membuka mata mengungkap fenomena. Saudara, kemacetan di Jakarta yang semakin kronis menjadi satu alasan sejumlah warga beralih ke moda transportasi umum. Saudara, upaya pemerintah untuk mengurai kemacetan pun terus digencarkan. Mulai dari penerapan plat nomor ganjil genap hingga penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing di sejumlah ruas jalan di Jakarta. Tepatkah solusi ini? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Adinda Kusumo. Sejauh ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengupayakan berbagai solusi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta, mulai dari yang bersifat kebijakan hingga penambahan alternatif moda transportasi publik. Namun sejauh mana sejumlah solusi itu efektif untuk mengatasi kemacetan di Jakarta? Semeraut kemacetan Jakarta yang semakin kronis menjadi alasan sebagian warga beralih moda transportasi umum. Anju Christian, karyawan swasta yang berkantor di wilayah Sudirman, Jakarta Pusat, memilih menggunakan kereta rel listrik KRL dan moda raya terpadu MRT selama 2 tahun terakhir. Saya menemui Anju selepas ia pulang kantor sore hari. Awalnya, Anju menggunakan kendaraan pribadi sejak tahun 2012 hingga 2020 lalu untuk aktivitas kerja sehari-hari. Namun ia sadar berkendara pribadi di tengah kemacetan Jakarta dari rumahnya di wilayah Bekasi lebih banyak menguras energi dan merugi ekonomi. Biasanya pakai kendaraan pribadi itu berapa pengeluarannya dibandingkan dengan kombinasi dengan transportasi publik sekarang? Mungkin seminggu aja kali ya, biar lebih enak. Kalau seminggu itu kendaraan pribadi 1 juta udah pasti keluar. Seminggu itu? Iya, 1 juta udah pasti keluar. Karena parkir di perkantoran di Senayan, di SCBD itu lumayan mahal, bisa 40.000. Sementara kalau kita menggunakan kendaraan umum itu di bawah 500.000 sih, di bawah 500.000. Untuk bensin aja, misalkan kalau kita naik motor isi
isi bensin seminggu dari Bekasi sampai Senayan itu bisa di 100 sampai 150 ribu. Belum parkirnya, parkir bisa 20 ribu sendiri satu hari. 20 ribu kali 5 udah 100, udah 200 ribuan. Tol belum lagi. Tolnya tidak terduga tuh biasanya. Kita mau lewat mana, macetnya di mana, ganjil genapnya di kapan gitu. Itu tidak terduga, yang itu udah bisa 30 ribu sehari. Saya mengikuti Anju dalam perjalanan pulangnya sore itu. Anju bercerita ia harus berkompromi menjalani waktu tempuh lebih lama karena menggunakan kendaraan umum. Namun baginya ini harga setimpal yang dibayar agar terhindar dari kemacetan Jakarta. Waktunya bisa beda setengah jam. Misalkan pulang itu kalau normal ya, naik kendaraan pribadi 1,5 jam mungkin dari sini. Sementara kalau naik transportasi umum itu bisa 2 jam. Tapi ya balik lagi, waktunya lebih panjang tapi setidaknya kita tidak mengeluarkan energi berlebih dengan mengendarai kendaraan. Dan biaya juga. Sebagai pengguna KRL dan MRT, Anju setuju beralih ke transportasi publik adalah solusi mengatasi kemacetan Jakarta. Tapi ia pun mengkritisi pemerintah yang masih harus membenahi layanan transportasi publik di Jakarta. Saya rasa bisa belajar dari MRT ya. Ketika jadwalnya sangat cepat, misalkan kalau MRT itu kan kalau di jam padat bisa 5 menit sekali, kalau di jam normal mungkin 8-10 menit sekali, yang mana itu perputarannya begitu cepat, dan kita naik MRT itu sangat sering bisa dapat duduk walaupun di jam padat. Saya rasa makin banyak sih yang naik transportasi umum, dengan catatan ya pemerintah juga harus nambahin moda transportasinya ya. PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatat pengguna KRL semakin bertambah sejak kelonggaran pandemi COVID-19. Jumlah pengguna KRL pada tahun 2022 meningkat lebih dari 74% dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah pengguna MRT pun semakin bertambah, dari 7,2 juta pengguna pada 2021 menjadi 19,7 juta pengguna tahun 2022. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengguna Transjakarta sebanyak 123,8 juta pada tahun 2021 atau menurun 3 juta penumpang pada tahun 2020. Sementara itu, jumlah pengguna Transjakarta mulai menunjukkan peningkatan pada akhir tahun lalu, yakni mencapai lebih dari 800.000 penumpang per hari. Tapi peningkatan pengguna tak diimbangi dengan penambahan kapasitas transportasi publik. Salah satunya terlihat dari penumpukan pengguna KRL yang membludak di stasiun Manggarai. Stasiun yang digadang menjadi stasiun sentral di ibu kota ini justru menjadi mimpi buruk bagi pengguna KRL. Peralihan sistem pelayanan atau switch over yang berlangsung sejak Mei 2022 membuat penumpukan penumpang, terutama pada jam-jam sibuk masuk dan pulang kerja. Upaya menghindari kemacetan Jakarta kini digantikan dengan pertempuran untuk mendapatkan ruang lowong dalam KRL. Sekarang udah transit dulu, itu ada buang waktu sih sebenarnya kalau harus transit di sini. Terus di jam-jam tertentu dia emang rame. Saat ini pengguna transportasi umum di Jabodetabek hanya berada di angka 20%. Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai idealnya pengguna transportasi umum berada di angka 60% atau 3 kali lipat dari kondisi saat ini. Konsekuensinya, layanan transportasi umum pun harus ditingkatkan 3 kali lipat agar bisa melayani para penumpang dengan nyaman dan aman. MTI menyarankan sejumlah solusi guna mengatasi kemacetan Jakarta. Beberapa di antaranya ialah mengupayakan hunian rakyat kecil di tengah kota, koordinasi antara lembaga negara, menambah moda transportasi, serta memperjelas target dan kebijaksanaan untuk mengatasi kemacetan. Koordinasi dan komunikasi antar stakeholder kita itu harus dibetulkan. Harus satu visi, satu tujuan. Simpelnya saja ya, kalau kita lihat di level pemerintahan, itu seperti tidak ada koordinasi yang jelas antar kementerian. Baik Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Perhubungan, PU, ini seakan-akan
jalan sendiri-sendiri. Karena kalau enggak, mau kita bicara segala macam program, segala macam proyek, ya intinya akan tetap macet karena orang naik kendaraan pribadi aja terus. Pemerintah telah menerapkan sejumlah kebijakan guna mengurangi kemacetan. Salah satunya kebijakan penerapan plat nomor ganjil genap pada sejumlah ruas jalan di Jakarta sejak tahun 2020. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di sejumlah ruas jalan Jakarta. Sementara penutupan belokan putar balik atau U-turn akan diterapkan pada 27 titik mulai Juni 2023 mendatang. Namun rencana kebijakan yang digadang-gadang mampu mengurangi kemacetan ini menuai beragam reaksi masyarakat. Untuk para ojol sih kayaknya kurang setuju sih Mbak. Kami cuma mencari untuk 10-15 ribu gitu kan. Kalau untuk jalan aja kami harus bayar, harus nyari berapa lagi gitu kami untuk tiap harinya gitu kan. Kalau saya sendiri masih agak keberatan nih kalau ada ERP gitu. Lebih baik mungkin solusi-solusi yang lebih berguna, lebih cepat gitu, mungkin terkait transportasi umum ya. Kalau itu semua diperbayarkan, waduh, berat. Dan itu bukan solusi, saya rasa sih. Pemerintah harus cari solusi yang lain. Mungkin efektif juga U-turn, mungkin bisa ditaruh di bawah-bawah, di tempat-tempat yang emang nggak padat gitu. Cuman memang beberapa tempat kan udah diperlakukan kan kalau U-turn itu. Saya sebagai pengguna kendaraan pribadi itu kan menambah waktu kita, menambah jauh ya. Apalagi itu cuma memindahkan kemacetan gitu dari belokan yang satu ke belokan yang lain. Lantas, bagaimana Pemprov DKI Jakarta meyakinkan masyarakat bahwa sejumlah kebijakan tersebut ampuh untuk mengatasi kemacetan? Saat ini kami masih fokus pada penuntasan regulasi yang kita harapkan kami akan kaji dari sisi sosial ekonomi lebih lanjut. Berdasarkan benchmark yang kami lakukan dengan beberapa kota di dunia yang sudah menerapkan ERP, seperti contoh di Singapura itu kinerjanya membaik, ada peningkatan sekitar 30 sampai dengan 40%. Hal ini juga sama dengan di Stockholm, juga di London. Paralel dengan itu tentu kami juga akan terapkan penutupan 27 putaran di wilayah DKI Jakarta dan juga akan menerapkan 7 ruas jalan yang nantinya akan diterapkan dengan sistem satu arah. Itu upaya-upaya kita dalam jangka mendesak yang kita harapkan bisa memperbaiki kinerja lalu lintas Jakarta. Layanan angkutan umum di Jakarta diintegrasikan secara utuh, apakah itu MRT, LRT, Transjakarta, nantinya juga dengan KRL, dan juga kemudian ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya. Kemacetan di Jakarta diatasi tak hanya dengan satu solusi. Komitmen yang kuat dan kolaborasi antar lembaga pemerintahan untuk satu visi dinanti. Semata-mata agar negara ini dan masyarakat kita tak melulu rugi, terutama dalam hal ekonomi di kemudian hari. Saudara, tak terasa sudah 60 menit kami menemani Anda. Saatnya kami undur diri. Saya Ihsan Sitorus. Sehat selalu. Sampai jumpa.